Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Fadila Salma dengan NIM 173. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi dari makalah atau PPT yang sudah saya pilih, yaitu berjudul Kendala dan Solusi dalam Menerapkan Prinsip Administrasi Pendidikan di Sekolah Menengah. Latar belakangnya yaitu di tingkat sekolah menengah, penerapan administrasi pendidikan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam membentuk peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di era global. Administrasi pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan seluruh kegiatan di lingkungan sekolah. Terdapat rumusan masalah, yaitu 1. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang harus diterapkan di sekolah menengah. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah menengah. 3. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Terdapat tujuan masalah. 1. Menyebutkan prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang harus diterapkan di sekolah menengah. Kedua, menjelaskan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah menengah. Dan ketiga, menyebutkan dan menjelaskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Materinya yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Efisiensi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Kedua, efektivitas yaitu mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ketiga, keadilan, memberikan layanan pendidikan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Keempat, partisipasi, wajib melibatkan seluruh komponen pendidikan termasuk guru, siswa-siswi, orang tua, dan masyarakat dalam proses administrasi pendidikan. Kelima, keterbukaan, yaitu menjalankan administrasi secara transparan dan mudah diakses. Dan terakhir, akuntabilitas, yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap kebijakan dan keputusan administrasi. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip administrasi, yaitu 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Kurangnya kompetensi manajerial. 3. Resistensi terhadap perubahan. 4. Minimnya partisipasi stakeholder. Keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, sering mengalami kekurangan dana operasional, tenaga pendidikan yang kompeten, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Kedua, kurangnya kompetensi manajerial. Beberapa kepala sekolah dan staf administrasi belum memiliki kompetensi manajerial yang sesuai standar sehingga pengelolaan administrasi belum maksimal. Ketiga, resistensi terhadap perubahan. Upaya pembaruan dalam sistem administrasi seringkali menemui beberapa hambatan dari guru ataupun staf yang menolak adanya perubahan dari kebiasaan lama. 4. Minimnya partisipasi stakeholder, kurangnya keterlibatan orang tua siswa dan siswi dan masyarakat yang menyebabkan rendahnya dukungan terhadap program-program yang sering dikerjakan atau yang sering terdapat di sekolah. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tidak semua sekolah menjalankan sistem administrasi yang transparan, terutama dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan penting. Selain adanya kendala, kita juga bisa atau mempunyai solusi untuk mengatasi kendala administrasi pendidikan, yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM. 2. Optimalisasi sumber daya. 3. Sosialisasi dan pendampingan. 4. Minimnya partisipasi stakeholder, peningkatan partisipasi masyarakat. Dan terakhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas penerapan sistem administrasi transparan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, yaitu mengadakan pelatihan administrasi pendidikan secara berkala bagi kepada sekolah, guru, tenaga administrasi untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kedua, optimalisasi sumber daya, mengelola sumber daya dengan lebih kreatif serta menggalang kerjasama dengan pihak luar. Ketiga, sosialisasi dan pendampingan,
melakukan sosialisasi intensif terhadap kebijakan baru serta memberikan pendampingan dalam masa transisi. Keempat, minimnya partisipasi stakeholder, peningkatan partisipasi masyarakat, pembentukan dan pemberdayaan komite sekolah untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan menyebabkan rendahnya lingkungan terhadap program-program tersebut. Terakhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas penerapan sistem administrasi transparan, mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan serta kebijakan secara transparan. Dengan kita menerapkan solusi tersebut, kita bisa mengharapkan administrasi pendidikan di sekolah menengah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas, sehingga bisa mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang optimal dan baik. Jadi, kesimpulannya yaitu penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah menengah tidak lepas dari berbagai kendala, terutama terkait sumber daya, kompetensi SDM, dan partisipasi stakeholder. Namun, melalui penguatan kompetensi, mengoptimalkan sumber daya, peningkatan partisipasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kendala tersebut bisa diatasi sehingga administrasi pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Di akhir dari saya memaparkan materi, terdapat beberapa saran, yaitu agar penerapan prinsip administrasi pendidikan di sekolah menengah dapat berjalan lebih efektif, dapat disarankan kepada pihak sekolah untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Penting pula untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan di sekolah, sehingga bisa terciptanya rasa memiliki dan dukungan yang lebih luas. Sekian dari pemaparan materi yang setelah saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.